Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dengan itu kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan mudah-mudahan kesehatan ini berkekalan untuk kita dan juga Allah berikan kepada keluarga kita. Jika ada sakit di antara mereka, Allah angkat penyakitnya. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yukhadiru saqaman wala alaman. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali mengabdi atau beribadah kepadaku. Artinya apa? Allah ciptakan kita adalah untuk ibadah. Maka dari itu hari-hari kita, dalam kehidupan kita, semua aktivitas kita hendaklah kita habiskan dalam bentuk ibadah. Apakah itu ibadah mahdhah yang wajib ataupun ghairu mahdhah yang tidak wajib. Yang mahdhah itu seperti solat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, syahadat, baca Quran, belajar. Kemudian ghairu mahdhah itu adalah yang lain-lainnya. Makan, minum, aktivitas kita, semuanya kita niatkan untuk ibadah. Jadi tidak ada yang terlewat dalam aktivitas kita, semuanya adalah ibadah. Makan ibadah, minum ibadah, sholat ibadah, tidur ibadah, aktivitas kerja ibadah. Maka inilah yang dicatat oleh malaikat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kamu kerjakan dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya dicatat oleh malaikat. Malaikat mana yang mencatat? Ada dua malaikat. Malaikat sebelah kanan kita namanya kiraman, yang kedua namanya katibin. Mereka itu mencatat segala aktivitas dan kegiatan kita. Jadi kita ini terus dipantau. Kita ini terus diawasi. Maka dari itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita diciptakan Allah untuk ibadah. Maka dari itu ibadah ini harus kita pilih-pilih. Nah, bagaimana memilih-milihnya? Karena orang yang cerdas itu dia pasti akan mencari yang terbaik. Umpamanya amal yang terbaik itu sholat. Kan dia pilih. Karena sholat ini adalah merupakan aktivitas yang memberikan efek langsung kepada diri kita. Karena di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kamu sholat, mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu selalu kita sampaikan adalah penyakit rohani. Buruk sangka, iri hati, dengki, umpamanya sombong, itu penyakit hati semuanya. Mungkar artinya atau fisiknya menyakiti orang lain.
Ini dalam artian bahwa tentu kita cari yang terbaik. Ibadah solat yang terbaik itu tentu kita kerjakan di awal waktu. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah, afdalus shalah awalal waqti. Solat yang baik itu dikerjakan di awal waktu. Tentu kita tidak ingin melarut-larutkan, melama-lamakan waktu. Yang ketiga, kita kerjakan solat itu dengan berjamaah. Solatul jamaah afdal min solatil fajri bisab'i wa isrina darajatan. Kita solat itu kita kerjakan dengan berjamaah. Kemudian kalau dapat kita kerjakan solat itu, solatnya adalah solat di masjid. Masjid kita nilainya 27 kalau berjamaah. Kemudian kalau solat yang terbaik lagi, solatnya tentu di Masjid Haram. Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali. Selama 5 tahun kita solat di sini, sekali saja kita solat di Masjidil Haram, nilainya sama. Satu kali solat di Masjidil Haram sama dengan 5 tahun di Marsan. Itu 100.000. Kemudian kita cari lagi yang terbaik. Kalau dapat solat di Masjid Nabawi, 1000 kali kita solat di sini sama dengan 1 kali solat di Masjid Nabawi. Kalau dapat lagi kita solat di Masjid Aqsa. Bagaimana Masjid Aqsa? 500 kali kita solat di Masjid Darul Aman sama 1 kali saja solat di Masjid Aqsa, itu nilainya seperti itu dapat. Kemudian kalau kita tambahkan lagi, bisa kita solat di Masjid Quba. Siapa yang beruduk dari rumahnya, kata Rasulullah, kemudian dia sholat di Masjid Quba yang ada di Madinah, itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tentu melaksanakan ibadah, kita kerjakan semuanya, tapi kalau bisa, tentu kita cari tempat-tempat dan waktu-waktu yang terbaik. Ini, sholat ibadah yang baik di awal waktu, berjamaah, dan berjamaahnya yang terbaik di masjid. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, inilah menjadi bekal kita untuk menuju akhirat. Itu kalau selalu saya sampaikan, ada sebuah pantun, kain basahan dibawa mandi, setelah mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal diambil orang. Kan tak ada kita bawa harta kan kalau mati. Harta kita yang kita bawa mati nggak ada. Malah kita yang irinya kita iri. Ini bukan saya menyalahkan, tidak. Ini benar dalam agama. Tapi nyarisnya kita malah kadang-kadang kain kapan kita pun dari iuran, Pak. Iya kan? Iya kan? Iuran berapa sebulan Pak Khairunas? 10.000 kan? Nah, ini sebenarnya solusi saja. Kalau mampu, belilah sendiri. Kalau mampu. Tapi kalau umpamanya solusi kita buat, itulah dia. Kain kapan saja Pak, iuran dibawa mati yang 10.000 itu. Nah itu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah yang kita sampaikan. Karena dunia ini hanya sementara. Tak ada yang kita bawa kecuali amal ibadah. Itulah sholat kita, itulah puasa kita, itulah haji kita, itulah zakat kita, infak, sedekah, wakaf kita. Itulah yang akan kita bawa mati. Nah, kita akan bawa mati. Karena kita mati ini tak tahu kita kapan. Tak tahu. Karena rahasia Allah itu diantaranya kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, tak tahu. Macam saya katakanlah di Marsan tinggal. Bisa saja saya tak meninggalnya di sini. Bisa saja saya meninggalnya di Makkah atau Madinah. Bisa saja kan? Bisa. Itu rahasia Allah. Tapi dari itu kita siap tak siap mesti siap. Nah, karena ada juga buah pohon jelatang di pinggir laut, jatuh buahnya dimakan ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan mau dilarikan? Mau lari kemana? Tidak ada bisa lari kan? Tak bisa lari. Ah itu.
maka amal ibadah kita kerjakan ini jangan sampai rusak. Di sini startingnya, poinnya di sini. Kita semuanya sekarang sudah beribadah ini, tapi ada yang tak suka dengan kita, namanya iblis dan setan. Karena yang merusak ibadah kita itu banyak, ya. Di antaranya iblis dan setan. Karena iblis dan setan ini sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, aku silahkan dikutuk, aku silahkan dikeluarkan dari surga, tapi dua permintaanku. Permintaan itu dua. Itu mungkin orang selfie itu karena selalu dua begini itu karena dua permintaan. Apa yang pertama? Panjangkan umurku dan anak cucuku sampai akhirat, sampai nanti hari kiamat. Jadi setan itu tak mati. Nah ini. Yang kedua, izinkan aku dan anak cucuku menggoda anak cucu Nabi Adam. Kita digoda, Pak. Itu. Kita digoda. Apa contoh digoda kita? Begitu waktu dekat, sebentar lagi lah, kan gitu. Kemudian udah azan dikumandangkan, kan baru azan, belum qomat. Itu kan? Sesudah qomat dikumandangkan, kan belum takbir imamnya. Kan? Begitu takbir, baru 1 rakaat. Setelah takbir, bagi yang di rumah, udahlah, nanti masbuk juga, sholat di rumah aja lah. Kan gitu. Udah sholat di rumah, belum sholat digoda iblis lagi kita. Udahlah, makan aja dulu. Ya kan gitu. Makan aja dulu. Akhirnya makan. Akhirnya sholat zuhurnya jam 2. Nah kan itu. Kenapa? Kita terus digoda iblis, digoda setan. Nah itu. Apa caranya menghilangkan amal kita? Dalam hadis jelaskan salah satu menghilangkan amal kita itu al-istikhalu li'uyubil khalqi. Kita asik membicarakan, suka membicarakan aib orang lain. Kita bicarakan aib orang lain. Itu iblis yang bermain ini. Dibicarakan aib orang lain. Dulu memang membicarakan aib orang lain itu kita bercerita. Sekarang tidak. Melalui media. Ya kan gitu. Diceritakannya lah tentang maaf kita. Apalah saya contohkan ya. Jangan-jangan jadi aib pula. Di media. Diceritakanlah tentang ngabalin gitu kan. Urusan dia lah. Kan ada satu lagi kita asik membicarakan entah benar entah tidak. Ijazah Jokowi gitu kan. Asik aja menceritakan yang lain. Artinya apa? Kita asik. Kalau dulu mungkin kita hanya berdua-duaan bercerita gini. Sekarang tidak. Kemudian ada jamaah datang ke masjid ini mencari kesalahan pengurus saja. Itu tengok uang anak yatim tak dikasih-kasih dah berapa puluh juta gitu. Asik itu. InsyaAllah nanti akan kita kasihkan. Kita akan ada acara masih Muharram itu tanggal 25 insyaallah. Sabtu malam, Jumat malam Sabtu ya. Karena kita tunda-tunda ini karena anak belum anak sekolah, karena banyak orang keluar. Asik membicarakan aib orang lain. Ini baru aib orang lain, apalagi kita menceritakan aib kita sendiri. Bertengkar dia di rumah suami istri, diceritakannya di apa? Dia apa namanya? Di kedai lontong. Dia yang kelahi. Udah itu ngorok istrinya, suaminya, diceritakannya pula sama kalau suami saya itu ngorok tidur macam kereta api. Gak usah. Ini kerjanya iblis. Inilah. Kalau ini kita lakukan, maka amal-amal kita itu rusak, Pak. Al-istikhalu bi'uyubil khalqi. Suka membicarakan aib orang lain. Suka. Yang kedua yang bisa menghilangkan amal tadi, wa qaswatul qalbi, hatinya keras, Pak. Hati keras. Tahu apa arti keras itu? Hati keras itu yang pertama
dia tidak mau mentaati perintah Allah. Hatinya keras. Umpamanya dia ada duit untuk haji, sayang lebih baik beli rumah aja dulu. Sayang apalagi haji sekarang tuh mahal. Keras hatinya. Dia tak tahu bahwa rezeki itu dari Allah. Yang memberikan Allah. Kita hanya berusaha semampu kita. Napas kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, rezeki dari Allah, untuk dibawa ke rumah Allah, hitung-hitungan dengan Allah. Qaswatul qalbi, hatinya keras. Yang kedua, hatinya keras itu ketika panggilan Allah sampai, dia tak bergeming, Pak. Seperti azan dikumandangkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ajaan salat, nyantai aja dia. Yang domino main domino juga, yang bengkel kerja bengkel juga. Apa lagi? Di sini nggak ada tuh. Ya. Di sini ada tuh, Pak. Ya. Nah, iya, kadang-kadang heran juga kita. Keras hatinya tuh keras. Udahlah, sholat dulu, ditutuplah dulu laptop itu, berhentilah mengajar itu dulu, tutuplah rapat sementara, tutuplah bengkel itu. Kalau di Mekah itu, sekitar 15 menit sebelum azan, semua toko tutup, iya Pak kan? 15 menit sebelum azan, semua toko tutup. Walaupun yang penjaga toko itu di dalam, dia makan nasi ramas, ada. Tapi tutup itu. Oke, gitu. Yang ketiga, keras hati itu tak mau menerima pendapat orang lain. Pokoknya, kayak gitu. Iya kan, ada itu. Pokoknya kalau tak pendapat saya ini, tak mau saya. Kan gini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ya. Anak siapa itu pegang siapa? Jadi ini, jadi keras hati itu kadang tidak mau menerima pendapat orang lain. Kadang-kadang di rumah maaf kita kena egonya kita selaku suami, kadang-kadang pendapat istri kita tidak hormati. Sedangkan itu wilayah dia. Umpamanya membeli batu giling, itu wilayah siapa itu batu giling? Ibu-ibu kan? Jangan sebut campur lah, kita biasa aja. Ataunya ada apa-apa nama itu yang menggiling cabai pakai apa tuh? Pakai mesin tuh? Dispenser. Itu kan wilayah ibu-ibu kan? Hah? Blender. Blender itu kan wilayah ibu-ibu. Kok kita yang ngotot? Tapi kalau wilayah tamu, bolehlah kita. Katakan meja, sofa dan lainnya. Itu bolehlah kita ngotot. Kadang-kadang sampai ke situnya gitu. Nah, akhirnya berkelahi suami istri. Keras hati, dan istri pun begitu juga. Ya, damailah. Ya, mana yang terbaik di dalam Al-Quran? Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kamu diskusikan. Kalau sudah putus runding, itulah yang terbaik. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bisa ya menghilangkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.